Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Fitri Ritonga, NPM 20082602261. Di sini saya akan menjelaskan minat saya, yaitu yang berjudul abses paru pada blok respirasi. Nah, yang pertama untuk definisi, etiologi, dan faktor risiko dari abses paru. Nah, yang pertama untuk definisi, abses paru ialah infeksi destruktif berupa lesi nekrotik pada jaringan paru yang terlokalisir sehingga membentuk kavitas yang berisi nanah atau pus dalam parenkim paru pada saat satu lobus atau lebih. Nah, etiologinya yaitu adanya dikarenakan bakteri anaerob dan aerob, yaitu pada bakteri anaerob ada bakteri negatif, contohnya itu Klebsiella, dan bakteri positif, contohnya itu E. coli. Nah, bakteri aerob itu contohnya Acetobacter. Lalu ada pun etiologinya yang pertama, yaitu yang kedua, abses primer, yaitu disebabkan oleh aspirasi ataupun pneumonia. Lalu abses sekunder terjadi pada orang yang sebelumnya sudah mempunyai kondisi seperti obstruksi, bronkiekstasis, dan gangguan imunitas. Lalu pada faktor risiko itu ada aspirasi, penyakit gigi dan gusi atau piurea, infak miokard, bronkiekstasis, gangguan imunitas, pneumonia emboli, dan sekuester paru. Lalu pada patofisiologi abses paru, yang dimana adanya aspirasi berulang atau mikroorganisme terjebak di saluran napas bawah, proses lanjut pneumonia inhalasi bakteri yang akan membuat bakteri akan mengadakan multiplikasi dan merusak parenkim paru. Atau bisa juga karena faktor predisposisi yang akan sehingga adanya terjadinya proses peradangan yang akan membuat ujung saraf paru tertekan, timbullah rasa gangguan rasa nyaman atau bisa kita sebut bisa dengan nyeri. Atau pada proses peradangan juga bisa juga karena adanya kurang informasi dan kurangnya pengetahuan. Lalu pada proses peradangan itu biasanya dilepas zat pirogen oleh leukosit pada jaringan yang meradang, sehingga timbullah rasa panas atau gangguan rasa nyaman, biasa kita sebut dengan hipertermi. Nah, pada proses peradangan ini biasanya dikelilingi jaringan granulasi yang akan membuat adanya proses nekrosis atau kematian sel, sehingga terjadinya produksi sputum yang berlebih. Nah, pada produksi sputum yang berlebih akan membuat difusi ventilasi terganggu, sehingga kadar O2-nya akan juga menurun. Yang akan membuat kelemahan pada fisik, sehingga adanya intoleransi aktivitas. Lalu pada kadar O2-nya ini menurun, juga bisa membuat gangguan pertukaran gas. Nah, pada produksi sputum yang berlebih ini juga bisa membuat refleks batuk yang akan membersihkan jalan nafas kita. Lalu ada pun klasifikasi pada abses paru. Nah, klasifikasi pada abses paru itu ada dua. Yang pertama berdasarkan durasi dan berdasarkan etiologi. Yang dimana berdasarkan durasi ada chronic lung abscess dan ada akut lung abscess. Pada abses kronik ini biasanya durasinya itu sampai beberapa minggu dan berbulan-bulan sampai bertahun. Sedangkan akut lung abscess atau abses akut itu biasanya hanya beberapa hari dan beberapa minggu saja. Lalu berdasarkan etiologi ada dua, abses paru primer dan abses paru sekunder. Kalau abses paru primer itu terjadi tanpa adanya lesi paru yang mendasarinya, sedangkan abses paru sekunder itu adanya lesi paru yang mendasarinya. Lalu untuk cara mendiagnosa pada lalu adapun cara mendiagnosa pada abses paru itu pada anamnesis kita biasanya menjumpai adanya tanda gejala demam, batuk berdahak, bisa juga mengandung darah, dahaknya berbau busuk, peningkatan produksi sputum dijumpai pada 40-75% penderita abses paru, fatigue dan malaise, kehilangan nafsu makan, dan adanya penurunan berat badan. Pada pemeriksaan fisik itu biasanya kita jumpakan suhunya meningkat atau demam, clubbing finger, nyeri tekan lokal dan peningkatan fremitus, perdusi redup, suara nafas bronkial dan rongki saat inspirasi, lalu adanya suara amformi. Nah, pada pemeriksaan darah lengkap itu bisa kita dijumpai adanya leukositosis,
lalu LED-nya meningkat, dan adanya anemia pada penyakit kronis. Adapun pada pemeriksaan mikrobiologinya, pada pewarnaan gram sputum, lalu ada juga pemeriksaan radiologi untuk melihat gambar kavitas yaitu berbentuk oval. Nah, lalu pada DD abses paru itu ada karsinoma bronkogenik yang mengalami kavitas, biasanya dinding kavitasnya itu tebal dan tidak rata. Diagnosisnya pasti dengan pemeriksaan sitologi atau patologi. Bisa juga diagnosis bandingnya itu TB paru dengan infeksi jamur. Lalu bisa juga dengan empiema, yaitu kumpulan cairan eksudatif di rongga pleura yang berhubungan dengan terjadinya infeksi paru. Lalu bisa juga terjadinya pembesaran paru atau hematoma paru. Nah, untuk diagnosa banding pada nyeri dada atau biasanya pada abses paru itu kan menyebabkan nyeri dada. Nah, untuk diagnosis banding pada nyeri dada itu biasanya ada pada kardiovaskular atau jantung itu contohnya infak miokard dan perikardistis. Sedangkan pada penyakit respirasi atau pulmo yaitu pada pneumonia dan efusi pleural. Nah, adapun patofisiologi dari nyeri dada yaitu yang pertama, paru-paru memberikan masukan visceral efferent melalui ganglia otonom toraks yang sama. Rangsangan nyeri pada organ-organ ini biasanya dirasakan berasal dari dada, tapi karena serabut saraf efferent tumpang tindih di ganglia dorsal, nyeri pada toraks itu akan dapat dirasakan sebagai nyeri alih. Nah, ujung saraf bebas rentan terhadap berbagai rangsangan seperti pada abses paru yang dimana ujung saraf paru akan tertekan dan terpicu untuk dilakukan sensitivitas akibat adanya peradangan pada paru sehingga timbullah rasa tidak nyaman atau bisa kita sebut dengan nyeri dada. Lalu untuk tata laksana pada abses paru itu bisa kita berikan dengan antibiotik dan drainase. Nah, pemberian antibiotik itu bisa dengan pemberian metronidazole, clindamycin, kombinasi inhibitor beta-laktamase dan carbapenem. Lalu adanya bakterioides itu contohnya metronidazole. Lalu untuk bakteri kita bisa berikan clindamycin. Untuk Clostridium kita bisa berikan metronidazole dan penicillin. Untuk actinomyces itu bisa kita berikan penicillin dan clindamycin. Lalu untuk mengeluarkan nanahnya itu bisa juga kita lakukan dengan drainase, yaitu mengeluarkan nanah dari paru dengan cara memasukkan selang ke dalamnya. Nah, drainase itu pada pasien abses paru mungkin bisa dilakukan pendekatan melalui cabang bronkus atau secara percutaneous. Nah, untuk komplikasi pada dan prognosis pada abses paru, yaitu komplikasinya lokal meliputi penyebaran infeksi melalui aspirasi lewat bronkus atau penyebaran langsung melalui jaringan sekitarnya. Lalu bisa juga komplikasinya itu abses otak, hemotopsis masif, ruptur pleura visceralis sehingga terjadinya piopneumotorax dan fistula bronkiopleura. Dan yang komplikasi paling sering itu ialah impingement dan atau tanpa fistal bronchiopleura. Adapun untuk prognosisnya yaitu abses paru masih merupakan penyebab morbiditas dan morbiditas yang signifikan. Angka kematian abses paru itu berkisar antara 15 sampai 20% yang merupakan penurunan bila dibandingkan dengan era pre-antibiotika yang berkisar antara 30 sampai 40%. Nah, untuk edukasi dan pencegahan tentang penyakit abses paru, komplikasi yang dapat terjadi, lalu bisa kita lakukan dengan edukasi pasien untuk menjaga kebersihan gusi dan mulut karena merupakan salah satu faktor risiko yang mendasari terjadi abses paru. Lalu pada kasus pneumonia aspirasi bisa dilakukan pencegahan dengan pemberian antibiotik. Mungkin ini referensi yang saya gunakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.